Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan teman-teman PMI Story dimanapun berada. Oke, di video kali ini saya akan ngasih tahu sedikit cara tentang bikin kartu JP Pos di Jepang. Jadi saya mau nganterin teman-teman saya bikin kartu Japan Pos di Jepang. Karena kalau misalkan mau transfer uang di Jepang, misalkan mau beli barang online atau gimana, nah itu pakainya harus JP Pos. Jadi gimana prosesnya dan apa aja yang diperlukan, yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, kita sekarang udah nyampe di JP Posnya. Jadi kayak apa prosesnya, apa aja yang diperlukan, yuk kita simak videonya yuk. Sumimasen, ento desu ne, saki 出カード作りたかったんですけど、なんかいるものを持てなかったんですね。今は持ってきたんですけど、はい。Jadi pertama kita harus gini teman-teman, ke tempat admin. Sumimasen. Ayo. Wonge ngenteni dhewe ya, nek gak dikonokno ra anu. Jadi pertama ke sini kita isi biodatanya dulu. Jadi kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan datangnya terakhir, ya kita harus antri dulu. Nggak boleh langsung asal serobot. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Ntar kalau misalkan ada yang salah, mereka juga bilang sama kita kalau misalkan ada yang kurang. Kayak ini misalkan salah, ya suruh benerin. Gak apa-apa, orangnya nggak galak kok, nggak dibentak-bentak. Woi, nggak. Iya Tait. Iya Tait. Wahid. Walaupun orangnya bilangnya bahasa Jepang, tapi caranya dia ngomong sama kita, dia itu tahu kalau misalkan kita itu orang luar negeri, jadi ngomongnya pelan-pelan banget. Pelan-pelan maksudnya intonasinya, bukan suaranya. Jadi pelan-pelan banget. Nah, jadi apa aja yang diperlukan? Tadi, kalau aku dulu pas waktu bikin itu cuman Zairyo Kado sama Hanko doang. Itu di bawah udah bisa. Tapi sekarang peraturannya kayaknya beda. Yo, beda ya. Jadi tadi yang diperluin itu Hanko, Zairyo Kado sama kertas yang membuktikan bahwa kita itu diminta datang ke Jepang sama perusahaan. Nah, entah itu kertas kontrak atau itu apa, yang penting di situ ada nama kita sama nama perusahaan kita atau nama saco kita. Nah, itu bisa digunakan. Terus prosesnya dari pertama kali kita datang, kita ke administrasi tadi, kita bilang kalau misalkan kita pingin buat Yucho Kado sama Sucho Kado sama bukunya itu tadi. Nah, ntar kan kita dikasih kayak lembaran. Nah, di kertas registrasi tadi ditulis yang pertama tadi ya ada nama kita, tanggal lahir kayak gitu, nomor telepon, alamat apato kita, alamat tempat kita kerja, nomor telepon kita kerja, pokoknya datanya lengkap. Nah, terus kita tadi juga ngisi kayak misalkan dalam 1 tahun itu biasanya kita terima gaji sekitar berapa,
Terus itu kita bikin rekening ini kita tujuannya buat apa, ntar ada kayak kolom buat ngisi kayak gitu. Nah terus selain itu juga dalam 1 tahun atau satu pengiriman itu kira-kira melebihi 200 mang atau enggak. Nah yang penting ntar kalau misalkan nggak tahu, ntar sama petugasnya, sama ibu-ibu atau mbak-mbaknya dikasih tahu semuanya kok. Nah udah jadi teman-teman ya, walaupun nunggunya sekitar 2,5 jam. Nah setelah jadi semuanya dikasihin sama kita. Nah tapi waktunya juga lama, sekitar 2 jam lebih nunggunya. Udah selesai sekarang, siap-siap pulang. Tadi alhamdulillah ya tak. Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Nah jadi kayak gitu teman-teman prosesnya ya, walaupun prosesnya emang panjang, mulai pertama sampai terakhir sekitar 2 jam 3 jaman. Tapi kalau misalkan kita udah punya, nah kita mau beli online, mau beli apa, kita sendiri yang enak. Oke teman-teman, jadi gitu aja video gimana cara membuat kartu Yujo sama apa aja yang dibutuhin. Jadi kayak tadi prosesnya. Sekian video dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi gini teman-teman, waktu kita daftar kita kan dikasih formulir 2 lembar. Nah yang pertama warnanya hijau, yang kedua warnanya biru. Nah di warna hijau tadi itu ada 2 sisi juga. Nah sisi yang pertama itu kayak di gambar ini, di bagian kiri atas itu diisi sesuai nama kita. Nah terus di bawahnya itu kolom itu nggak usah diisi karena nanti yang ngisi petugas dari kantor pos itu sendiri. Nah terus di poin pertama itu ditanya apa tujuan kita bikin rekening itu tadi. Nah karena rata-rata kita di sini buat jual beli barang online, kita tulis di situ buat online shop kayak gitu. Nah kemudian di poin kedua, kita memegang visa apa sekarang ini. Nah karena saya dan teman-teman saya di sini adalah Jisuse, nah maka di situ saya tulis Gino Jisuse. Kemudian di bawahnya poin kedua itu di kolom yang berikutnya, dari mana uang yang mau buat kita transaksi nanti. Nah, karena rata-rata saya dan teman-teman saya di sini Jisuse, maka di situ kita tulis dari gaji kita waktu kerja. Kemudian di poin ketiga itu kita ditanya, kita di Indonesia itu punya utang apa enggak. Nah, terus di kolom keempat itu tentang data diri kita. Nah, kolom keempat dari sebelah kiri sesuai di foto itu, yang pertama itu adalah nama negara kita. Saya dan teman-teman saya misalkan Indonesia. Kemudian kolom kanannya itu tentang Zairyo Kado kita, jadi KTP Jepang kita. Sampai kapan berlakunya, tahun, bulan, tanggal. Kemudian di sebelah kanannya lagi itu waktu pertama kali kita di Jepang, jadi tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Nah terus di bawahnya itu ada nomor registrasi KTP Jepang kita. Nah ditulis di situ. Terus lanjut teman-teman, sekarang masih kertas yang hijau tapi di sisi baliknya lagi. Nah dari atas kita isi nama pabrik atau kaisa tempat kita kerja, atau kalau misalkan kita kuliah ya nama universitas kita. Terus itu lengkap sama nomor kode pos, nomor telepon kalau misalkan ada, sama alamat tempat kita kerja atau tempat kita kuliah. Nah kayak gitu. Terus lanjut di kolom bawahnya itu kira-kira uang yang mau buat kita transaksi itu misalkan per bulan itu kira-kira berapa, apakah 10 mang ke atas, 10 mang ke bawah. Nah di situ udah ada pilihannya semua, kita tinggal pilih aja. Nah terus di poin ke-6, nah poin ke-6 ini tadi kira-kira sekali kirim, sekali buat make kita rata-rata kirimnya berapa, apakah di bawah 10 mang atau macam-macam. Nah di situ semuanya ditulis, kita tinggal pilih aja kira-kira berapa. Terus lanjut di nomor yang 7. Nomor 7 itu tadi udah dikasih tahu, cuman saya lupa, maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau ngurus
Nanti tinggal tanya aja sama petugasnya, nanti bakal dijelasin semuanya kok. Nah, terus lanjut yang nomor 8. Nah, di nomor 8 ini tadi, kira-kira dalam 1 tahun pengiriman, sampai enggak kita transaksi itu tadi mencapai uang kira-kira 200 mang. Nah, 200 mang itu sendiri banyak kalau misalkan di Jepang sini, teman-teman. Nah, terus di poin yang ke-9 itu kita nggak usah isi apa-apa, tapi di kolom yang bawah itu kita tulis nama kita dan sebelahnya jangan lupa kasih hangko. Selanjutnya di kertas yang warna biru, teman-teman. Nah, kertas yang warna biru ini boleh dibilang ini adalah kertas kuasa atau surat perjanjian kita sama pihak pos di sini. Jadi dari yang paling atas, kolom paling atas itu diisi kode pos alamat kita, bawahnya itu alamat lengkap rumah kita, tempat tinggal kita, sama nomor telepon. Terus di kolom bawahnya itu ada nama kita pakai furigana juga. Cara tulis bahasa sini pakai Romawi juga. Nah, terus di kolom bawahnya itu adalah tempat tanggal lahir kita dari tahun, bulan, tanggal. Nah, terus sebelahnya itu, sebelah kanannya itu kan ada tulisan 0. Nah, itu setoran awal kita karena saya sama teman-teman waktu bikin ini nggak ngasih setoran, jadi di situ ditulis 0 yen. Bisa dikatakan kayak gitu.